mulai aja sekarang mumpung masih muda daripada nanti posisinya merasa menyesal, mungkin penyesalannya seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikes Podcast. Saya sendiri Okuy. Saya ditemani oleh Saya Aris. Kita tidak berdua juga ya, Aris ya. Iya. Kita ditemani oleh kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang udah malang melintang di dunia bisnis lah ya. Yaitu Bang Rizky. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah. Gimana Opi, sehat Wi? Alhamdulillah. Nah, Oke. Sebelum lanjut ya Bang ya, bolehlah kita storytelling tentang bisnis yang Abang apa sih? Jalani Jalanilah sekarang lah sebelum kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, mungkin kalau misalnya buat teman-teman ya yang belum kenal juga, saya Muhammad Rizky, dulu juga kuliah di Unisba, Fakultas Dakwah, pernah di HIPMI Unisba juga dulu waktu angkatan pertama berarti ya, angkatan bareng sama Pak Ilham, sama Kio, dan teman-teman yang lainnya. Nah, alhamdulillah mungkin setelah posisinya beberapa tahun dari HIPMI, sekarang dari BPD Unisba, sekarang juga aktif di BPD Jabar. Nah, kalau misalnya ngomongin soal dunia usaha, sekarang mungkin lagi fokus ya, posisinya di usaha kosmetik sekarang, di produksi sama di posisinya di gudangnya juga. Jadi lebih konsentrasinya mungkin bisnisnya di kosmetik, di industri kosmetik. Kalau boleh tahu mulai bisnisnya dari tahun kapan Bang? Kalau kos kaki itu justru mulainya tuh begitu pas COVID. Pas Covid. Iya. Kalau ngomongin usahanya mungkin sebelum COVID juga udah usaha, cuman posisinya bukan di kos kaki. Jadi pernah jualan di beberapa jenis usaha lah gitu. Nah, mungkin kalau kos kaki justru mulainya waktu COVID itu 2000 berapa ya? 2020 justru kalau di kos kaki itu. Nah, makanya mungkin kalau misalnya bagi orang-orang COVID itu adalah apa ya, jadi musibah, mungkin bagi saya ada berkahnya. Berarti tahun mulai itu 2020 pas Covid ya Bang ya? 2020 waktu COVID kalau kos kaki ya. Iya. Berarti itu untuk sebelumnya ada bisnis lain lagi gitu sebelum bisnis kos kaki? Apakah ada pernah ngejalanin clothing kah atau apa gitu? Gimana ya kalau misalnya ngobrolin soal bisnis sebelum kos kaki, mungkin bahasanya saya tuh lahir usaha tuh dari jalanan. Maksudnya dari jalanan tuh karena posisinya ini kita cerita dikit-dikit ya. Jadi justru posisinya dulu begitu kuliah di Unisba, posisinya saya emang ngejarnya beasiswa dulu tuh. Nah, ternyata waktu masuk semester 1 dan atau semester berapa lupa lagi saya juga ya. Ternyata waktu itu yang harusnya tes beasiswa, ternyata saya nggak ikut si tes itu. Makanya beasiswanya jadi nggak dapet kan posisinya. Nah, sampai akhirnya di Unisba justru posisinya jadi nggak bisa kuliah lagi karena terkendala finansial. Nah, posisinya waktu itu juga udah usaha kayak marketingin, kayak konveksi, saya kayak bikin kaos, bikin jaket, fashion lah ya, bikin kayak gitu. Tapi belum punya sendiri posisinya. Jual bukan jual sih, tapi lebih ke PO lah. Misalnya dari kampus nih ada PO kawas posisinya, atau misalnya dari anak komunitas ada PO kawas atau jaket. Nah, biasanya saya nggak dapat posisinya waktu itu. Terus pernah juga jualan nasi kuning ya. Nasi kuning itu itu bahkan sampai berapa tahun ya? Sampai 2 tahun. Jualan nasi kuning pernah, jualan seblak pernah, jualan warung kopi pernah, terus jualan bab juga pernah gitu posisinya. Apalagi ya. Jadi kalau misalnya ditanya soal pengalaman usaha, kalau bisnis mungkin apa ya? Ya pengalaman berwirausaha mungkin ya sebelumnya. Hampir ya itulah
warung kopi juga pernah gitu kan posisinya. Makanya kalau disebut mungkin saya lahir di jalanan. Maksudnya lahir di jalanan itu justru bukan dari bukan dari bisnis yang sifatnya dimodali orang tua gitu kan, dikasih tempat atau melanjutin usaha gitu. Justru benar-benar taruh di jalanan gitu kan posisinya. Nah, makanya sampai akhirnya dari Unisba pun keluar khususnya karena terkendala finansial. Kayak buat temen-temen yang sekarang masih kuliah di Unisba atau masih berpendidikan gitu dimanapun, justru harus merasa sangat bersyukur gitu posisinya. Karena waktu itu saya nggak bisa kuliah di Unisba karena terkendala finansial. Akhirnya waktu itu nggak ngelanjutin kuliah dulu tuh, fokusin buat gimana caranya perut bisa terisi dulu nih. Karena buat ngopi-ngopi atau buat berjejaring posisinya, bahkan dulu sempat vakum juga dari HIPMI gitu posisinya. Bahkan mungkin dari HIPMI PT Unisba dulu vakum dulu posisinya. Begitu teman-teman banyak yang berorganisasi di HIPMI PT, saya justru nggak masuk ke dalam kepengurusan posisinya karena ngerasa saya bukan mahasiswa Unisba pada waktu itu, dan posisinya juga secara finansial saya bermasalah gitu kan posisinya. Akhirnya udah saya mending posisinya usaha dulu dan punya cita-cita suatu saat pengen bisa berpendidikan lagi. Makanya setelah berdagang kurang lebih beberapa tahun saya juga lupa lagi, akhirnya bisa melanjutkan lagi justru kuliah gitu posisinya di Unibi pada waktu itu. Nah di Unibi justru ketemu temen yang dia punya bisnis kaos kaki. Nah di situ justru bisnis kaos kaki dimulai gitu. Kayak kalau misalnya tanya apa pengalaman bisnisnya, mungkin pengalaman bisnisnya justru lebih banyak di jalannya aja. Kan tadi abang tuh mulai bisnis kaos kaki itu 2020 ya pas COVID ya. Pastinya melakukan marketingnya melalui digital berarti kan ya, sosmed kayak gitu. Dan menurut abang gimana sih definisi digital marketing bagi UMKM ya, definisinya kayak gimana sih untuk digital marketing? Definisi gimana ya? Kalau misalnya dulu kaos kaki posisinya kalau misalnya secara definisi kan orang tuh digital marketing itu kadang-kadang mikirnya misalnya Shopee, TikTok gitu. Ya, itu juga benar posisinya. Karena digital marketing itu kan sebenarnya gimana caranya, marketing itu kan pemasaran ya. Nah pemasaran kan, cuma orang nyangkanya yang berbau digital tuh misalnya kan Shopee dan lain-lain itu kan sebenarnya internet ya, marketplace gitu kan. Nah itu kan kategorinya masuknya internet marketing. Cuman internet marketing ini bagian dari digital marketing gitu posisinya. Nah kalau digital marketing ini mungkin posisinya bisa jadi luas. Misalnya kalaupun misalnya sekarang pemasarannya melalui handphone, apakah kategorinya jadi bisnis digital? Masuk karena menggunakan platform digital gitu. Posisinya pakai komputer juga digital kan posisinya. Makanya kalau misalnya kalau justru saya menariknya dulu nggak ngerti posisinya, bukan nggak ngerti ya, tapi posisinya nggak punya plan di mana harus masuk ke era digital marketing gitu. Cuman dari dulu punya prinsip bahwa ketika di dalam kehidupan ini ada perubahan, karena kan perubahan itu pasti terjadi ya, tidak ada di dunia ini yang tidak berubah gitu. Semuanya pasti berubah. Nah termasuk model pemasaran juga gitu posisinya. Nah justru waktu itu ketika masuk ke dunia digital marketing ataupun misalnya marketplace anggap ya, di marketplace karena saya juga banyak jualnya juga di marketplace kan. Nah ketika itu banyak store offline yang tutup kan karena COVID. Nah saya justru berpikir pada waktu itu, wah ini ada sebuah kebiasaan atau ada habits yang tadinya dia konsumen itu dia datang ke toko, dia datang ke store. Nah otomatis dia posisinya jadi beralih kan ke online kan posisinya. Nah orang yang banyak berpikir katanya, wah ini nanti kalau setelah bulan ini orang bakal belanja lagi ke pasar. Nah saya justru belajar di situ. Saya pikir kalau sebuah kebiasaan itu sudah terbentuk selama 30 hari atau aktivitas itu sudah terbentuk selama 30 hari, maka kebiasaannya itu jadi habits kan. Nah ketika orang belanja ke online lebih dari 30 hari, dia kemungkinan sulit untuk balik lagi ke offline. Itu saya pikir wah ini jadi momentum gitu.
untuk masuk ke dunia mungkin digital marketing itu ya, bagian dari digital marketing gitu. Makanya kalau misalnya apa sih sebenarnya definisi digital marketing? Kalau misalnya yang sekarang beredar sebenarnya lebih ke internet marketing sebenarnya. Shopee, marketplace, ya yang berbau marketplace lah. Gitu. Dan dalam digital marketing itu hal apa aja sih yang harus diperhatikan kan? Apa ya? Mungkin istilahnya kita ganti aja, jangan digital marketing sebenarnya, tapi lebih ke apa ya? Lebih ke internet marketing aja posisinya. Karena kalau bicara digital marketing pasti terlalu apa ya? Terlalu luas posisinya. Misalnya sekarang kayak ada orang pemasaran lewat TV misalnya, TV digital nih. Apakah maksudnya digital marketing? Masuk sebenarnya digital marketing. Makanya kalau saran istilahnya lebih ke internet marketing. Terus dari ini ya, hal apa aja gitu yang membuat digital marketing itu bisa rame gitu. internet marketing ya. Nah, internet marketing. Nah, yang bisa jadi bikin rame artinya di sini tuh viral atau secara penjualan. Nah, secara penjualan bisa, secara penjualan supaya ramai gitu pengunjung yang melihat produk kita tuh jadi tertarik gitu. Yeah. Oke. Kalau misalnya apa sih yang bikin penjualan itu jadi rame, khususnya di Penjualan ya, kacamata di marketing, digital marketing. Kalau yang saya rasakan ya posisinya apa ya, digital marketing ini posisinya tidak terbatas oleh ruang ya, posisinya mungkin mungkin ruang dan waktu mungkin ya. Artinya kalau misalnya dulu anggap misalnya orang mau menjual ke daerah, anggaplah masih Indonesia ya, misalnya ke daerah Papua gitu kan, mungkin dia harus punya posisinya, atau misalnya dia harus punya kenalan orang Papua posisinya kalau dia mau menjual produk ke daerah Papua. Tapi dengan adanya digital marketing, dengan adanya teknologi ini, posisinya penjual ini dia bisa terhubung. Mau dia di Papua, posisinya dia bisa beli produk kita gitu kan. Secara langsung ya, secara retail ya posisinya. Nah itu yang saya pikir ini jadi bikin digital marketing ini lebih dekat customer posisinya, lebih dekat ke customer. Nah yang bikin ramenya justru apa? Nah kalau misalnya saya lihat, misalnya posisinya di Shopee ya. Kalau misalnya di Shopee yang bikin ramenya salah satunya adalah ads, di iklannya. Karena oke lah misalnya kita pakai digital marketing atau misalnya pakai konten-konten yang ada di TikTok misalnya, atau misalnya yang ada di Shopee. Tapi kalau misalnya si konten ini posisinya tidak bisa dilihat oleh customer kita, oleh audiens kita, posisinya orang kan juga nggak tahu ya, jangankan untuk beli posisinya, tahu aja enggak gitu. Nah untuk mendorong itu salah satunya adalah menggunakan ads gitu posisinya, atau iklan. Makanya meskipun digital marketing ini posisinya dia bisa mengakses posisinya di daerah-daerah yang mungkin terpencil, tapi tetap si kontennya pun harus bisa tersampaikan gitu. Nah itu didorongnya juga pakai duit juga ya, selain pakai konten yang bagus gitu. Meskipun posisinya ada orang yang bikin konten ternyata viral gitu posisinya, tapi rasanya itu lebih sulit sih posisinya. Ini mungkin lebih ke sudut pandang pengalaman aja ya, karena pernah bikin konten-konten di di TikTok atau di Shopee, posisinya juga nggak terlalu ngangkat. Jadi setelah dipelajari, kuncinya itu ada di ads, salah satunya ya. Gitu sih kalau menurut saya. Dan dari seberapa besar pengaruh gitu digital marketing untuk terhadap kelangsungan bisnis di UMKM Gitu gak? Seberapa besar berpengaruh digital marketing terhadap bisnis kelangsungan di UMKM? Gimana ya? Kalau misalnya ditanya seberapa pengaruh, mungkin karena saya bagian dari UMKM ya, posisinya pengaruhnya sangat besar sih posisinya. Artinya sangat besar itu seperti ini. Contoh lah, saya mau
satu apa ya, satu contoh kejadian aja ya. Misal contohnya Oppo ini misalnya. Oppo itu misalnya mau jual produk apa ya, baju misalnya, baju, jaket dan lain-lain misalnya. Tentu kalau misalnya pengen jualan harus punya platformnya ya. Mungkin salah satunya adalah toko. Nah, kalau misalnya posisinya mau jualan dan harus punya toko, posisinya anggap misalnya tokonya kalau di Bandung kan di apa ya? Contoh misalnya di Trunjoyo. Nah, untuk misalnya memulai aja posisinya, saya dulu pernah tanya rata-rata per tahunnya itu paling murah itu ya di 100 juta gitu per tahun. Nah, dengan adanya digital marketing, siapapun dia bisa jualan gitu. Siapapun dia bisa jualan. Nggak harus posisinya di Trunojoyo. Bahkan mungkin nggak harus posisinya di Bandung. Bahkan orang Ciamis, orang Tasik, atau misalnya orang Lampung, dia juga bisa bikin gitu posisinya. Lampung misalnya pengen bisa posisinya penjualan ke Papua dengan digital marketing atau UMKM ini, dia bisa sampai ke mana, misalnya ke daerah lainnya, misalnya ke Papua gitu ya, ke Papua. Tapi kalau dulu itu sulit mengaksesnya. Itu posisinya bahkan bisa jadi harus dari Bandung dulu. Baru orang Papua beli. Kenapa? Karena posisinya mungkin kayak, identiknya ini Bandung, kota fashion nih. Ya. Nah sekarang dengan digital marketing, ternyata orang Lampung bisa bikin brand gitu. Posisinya. Makanya sekarang justru banyak UMKM muncul dari daerah karena digital marketing posisinya. Dia mau dari orang Aceh, dia mau dari orang Lampung, dia mau dari orang Bali gitu posisinya. Sekarang dia bisa berjualan gitu posisinya. Bahkan dia masih muda posisinya. Dia nggak punya toko, bahkan dia nggak punya produk pun dia bisa jualan. Ada sistem dropship posisinya kan sekarang. Nah makanya kalau misalnya ditanya seberapa pengaruh, kalau menurut saya pengaruhnya sangat luar biasa. Justru yang paling aneh ketika teknologi ini ada, atau ketika zaman digital marketing ini ada, kok seakan-akan peluangnya ini nggak ada gitu. Padahal ini peluangnya sangat besar gitu posisinya. Bahkan dulu saya pernah ketemu sama customer saya, dia penjual sepatu ya. Saya kan ini kayaknya masih muda gitu. Saya tanya umurnya berapa kan? Saya umurnya 19 tahun. Dan dia penghasilannya sebulan 300 juta sebulan. Dan ternyata jualannya cuma di rumah gitu. Kan luar biasa gitu ya. Berarti mungkin singkatan UKM ini usaha kecil miliaran gitu. Ya bisa sih Bang. Tapi itu yang tadi usaha sepatu itu punya toko atau emang di rumah aja gitu Bang? Kalau toko secara offline dia nggak punya. Nggak punya. Berarti dia main digital marketing juga gitu ya? Dia tokonya justru di online. Berarti dia juga udah punya pasar gitu ya? Punya pasarnya udah kenal gitu? Iya. Jadi gampang kan? Orang kan nggak tahu yang jual siapa, tokonya nggak tahu di mana, tapi orang bisa beli. Kan itu luar biasa ya posisinya. Itu mungkin efek besar dari digital marketing, posisinya buat UMKM. Udah banyak lagi kayak gitu juga yang tanpa ada toko tapi kita bisa berjalan gitu membuka bisnis melalui media juga oke Bang ya. Tanpa buka toko offline kayak gitu ya. Tanpa buka toko offline tapi dia bisa berjualan gitu. Orang kan daftar atau bikin toko online kan pastinya gratis gitu. Dan nggak usah mengeluarkan biaya yang lebih gitu ya. Iya. Jadi gampang juga. Gimana lagi tuh? Mulai nih Bang. Haruskah bisnis mengandalkan digital marketing dalam promosi bisnis dan sebagainya? Atau gimana gitu Bang? Atau enggak juga nggak apa-apa gitu? Gimana ya kalau misalnya ngomongin pakai promosi digital marketing ya, atau jangan, balik lagi sih menurut saya posisinya pertama gimana bisnisnya juga ya. Misalnya kalau ditanya ya gini aja lah, judi online aja sekarang udah digital marketing, judi aja udah online gitu ya posisinya.
masa produk yang lain enggak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah semuanya harus pakai digital marketing saat ini gitu. saya kurang tahu juga ya kalau semua bisnis ya. Tapi kalau di bisnis yang konvensional secara hukum itu rata-rata penting sih digital marketing itu, apalagi yang sifatnya retail ya, yang langsung berhubungan dengan customer gitu. Nggak tahu misalnya bisnis batu bara apakah penting nggak pakai digital marketing, nggak ada juga saya. Tapi kalau bisnis pada umumnya penting banget sih menurut saya. Jadi pengaruhnya sangat besar gitu kan digital marketing ini gitu bagi ya bisnis saat ini gitu ya. Kalau saya lihat sih peluangnya besar sih. Nah, bahas yang tadi aja dong, yang Gimana? dilihat. Nah ini kan saya tuh ada keinginan ya untuk memulai bisnis usaha tentang clothing gitu. Oke. Nah di situ tuh saya tuh udah mencoba tanya-tanya juga ke yang udah punya bisnis tersebut. Nah saya tapi sampai sekarang tuh masih ada keraguan di dalam diri saya tuh bagaimana ya supaya keraguan itu terhindarkan gitu, supaya keraguan itu nggak ada gitu. Saya minta sarannya gitu dari abang Rizky. Berarti gimana caranya supaya nggak ragu? Nah, supaya nggak takut gitu loh. Gimana ya? Kalau misalnya saya sih lihatnya semua orang itu pasti punya rasa khawatir kan ya. Semua orang punya rasa khawatir, semua orang juga punya rasa takut. Itu hal yang wajar sebenarnya. Karena rasa takut ini emang alamiah, fitrahnya manusia juga semuanya punya gitu rasa takut dan rasa khawatir. Cuman kalau misalnya di dunia usaha, rasa khawatir dan rasa takut ini bukan berarti kita nggak mulai gitu posisinya. Oke kita mulai, oke kita takut gitu, atau kita khawatir, tapi kita juga mulai gitu posisinya. Karena rasa takut dan khawatir ini bahasanya hal yang akan terjadi ke apa ya, ke pengusaha yang besar pun mungkin ya, mungkin juga terjadi. Yang berpengalaman misalnya udah ada yang 20 tahun di dunia usaha, rasa khawatir dan rasa takut itu selalu ada posisinya. Bahkan itu kan istilahnya apa ya, posisinya berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam hidup. Cuman kalau saran dari saya, karena posisinya masih muda, ya saya juga masih muda ya. Karena posisinya sekarang umurnya berapa? Umur 22. Sekarang umur 22 tahun kan ya. Posisinya banyak hal yang memang harus kita putuskan gitu dalam dunia ini. Contoh misalnya ya, hari ini apakah datang nggak ke podcast ini misalnya, itu kan sebuah keputusan kan posisinya. Mau datang nggak ke podcast ini? Datang gitu, mau gitu kan. Misalnya, itu kan sebuah keputusan. Misalnya masuk TV atau enggak, itu juga kan sebuah keputusan posisinya. Nah, kita sebagai manusia setiap harinya, mungkin setiap menitnya dihadapi dengan sebuah keputusan gitu posisinya. Makanya kalau misalnya sekarang mau mengambil keputusan ke dunia usaha, menurut saya sih mulai aja dulu posisinya. Nah, rasa takut dan rasa khawatir itu justru posisinya kita posisinya justru kita atur di dalam gitu. Ini justru sebagai apa ya? Sebagai navigasi kita gitu. Oh, kenapa ya kita bisa takut gitu kan? Ya sebagai rem juga justru. Karena nggak mungkin kan kita ngegas terus kan. Nah mungkin khawatir dan rasa takut ini juga jadi rem. Nah yang jadi masalah ngerem terus gitu. Kasih nggak ada. Jadi nggak mulai-mulai. Jadi nggak mulai posisinya. Gitu sih kalau menurut saya posisinya. Jadi rasa khawatir dan rasa takut itu mungkin jadi remnya dalam dunia usaha. Tapi kalau ngerem terus, ya mobil juga nggak akan jalan. Gitu. Jadi gimana kemauan kita ya, kapan mulainya gitu daripada ke depannya kayak gini. Ya kalau misalnya ngerasa makhluk yang merdeka ya gimana sendiri sebenarnya. Mungkin bisa jadi bukan makhluk yang merdeka gitu. Kalau misalnya kita nggak ada apa-apa tapi nggak maju. Jadi pada intinya kita mulai dulu aja gitu, masalah gagal atau enggaknya kan kita di dalam apa ya, di dalam usaha tersebut tuh kita akan menemukan di mana ada kesalahan kita, dan disitulah kita harus jadi pembelajaran buat kita mungkin begitu kurang lebih.
Ya sih. Karena nggak mungkin lah manusia itu nggak ada yang punya kesalahan. Semuanya juga ada aja kesalahan gitu. Cuman persoalannya kadang-kadang mindsetnya kesalahan ini jadi aib. Nah, kesalahan ini bukan aib. Ya kita kalau misalnya melakukan sesuatu dan salah bukan aib sebenarnya. Apalagi kesalahan yang sifatnya positif ya. Nah, karena kita kadang-kadang malu sama sebuah kesalahan, jadi kita takut untuk mencoba itu. Padahal kesalahan itu justru bagian dari kehidupan yang akan terus melekat gitu pada manusia. Gini bang, mau nanya, kan tadi Haris kita belum punya bisnis kan? Iya. Belum. Ya, kita tuh mau mulai kata abang gitu, mulai para abang kita mulainya punya toko dulu atau mulai media sosial dulu bang untuk membangun brandingnya gitu. Udah lihat dulu. Niat dulu. Nah, Ya sih benar. Ya kan udah punya niat gitu, lebih baik ke online dulu atau langsung ke offline gitu, ngopasarinya. rencananya produknya apa? Ya hari waktu ini sih kayak buka website lagi gitu. Apa store? Nah, ya rencananya kemarin baru kepikiran kita tuh buka offline kan, tapi kelihatan dari ya dana juga lebih baik ya menurut pandangan fokus sendiri lebih baik online dulu gitu bang. Menurut abang salah nggak sih jangan kita mulai dari online dulu gitu, nggak langsung ke offline gitu? Mungkin sebelum ke sana ya, kita juga posisinya kalau kita ngambil sebuah keputusan, tidak ada keputusan yang salah. Justru yang salah itu tidak bertanggung jawab terhadap keputusan. Jadi apapun yang kita lakukan, selama kita bertanggung jawab, jalan aja. Nah persoalannya orang ngambil keputusan tapi nggak bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya persoalannya mau mengambil keputusan tadi misalnya online ataupun offline posisinya, mungkin posisinya untuk mulai lebih enak atau lebih gampang itu melalui platform online ya posisinya. Kalau terkendala dengan modal dan lain-lain, cuman mau dari manapun ya kita harus mulai gitu. Mau dari store offline, mau dari store online gitu posisinya. Yang terpenting kita mulai gitu. Nah mana yang paling terdekat buat kita mulai offline apa online gitu. Kalau ternyata online ini lebih dekat kita eksekusi, ya kita eksekusi dulu yang online. Tapi kalau ternyata lebih dekat buat offline, punya ruko nih misalnya, Pepsonnya udah ada nih misalnya, duitnya udah punya nih, gitu. Tetap nih ke offline-nya jalan, online-nya juga jalan. Jadi online maupun offline, kalau untuk memulai dua-duanya juga bisa posisinya. Tapi balik lagi dengan era sekarang dengan era sekarang digital marketing, online juga harus ada. Baik, langsung aja kita mau ini kan minta kata-katanya aja kan banyak nih di Unisba atau di IMI sendiri yang mau memulai usaha. Kasih kata-katanya dong dari abang, kata-kata motivasi gitu supaya gimana ya, supaya yang Supaya kayak semangat lagi gitu lah. Kita mulai bisnis gitu. Apa ya, kalau misalnya soal memotivasi ya mungkin saya juga masih butuh motivasi ya. Benar sih. Cuman posisinya untuk teman-teman misalnya yang mau memulai usaha gitu atau mau berwirausaha, posisinya nanti bakal menyesal kalau misalnya ditunda-tunda. Lebih cepat posisinya ya lebih baik kan. Nah justru nanti rasanya 5 atau 10 tahun ke depan, kenapa saya nggak memulai hal itu? Nah jadi motivasi dari saya mungkin ya mulai aja sekarang mumpung masih muda, daripada nanti posisinya merasa menyesal. Mungkin penyesalannya seumur hidup. Nah, ketakutan dan kekhawatiran ini yang jadi penyesalan nanti pada akhirnya gitu. Itu mungkin kalau misalnya dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton podcast Mikes ini. Bagaimana podcast kali ini semoga menjadi pembelajaran buat para penonton juga. Kita sharing bareng, nanti ditunggu aja podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.